artificial intelligence dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin dari AWS-nya sendiri, mungkin tadi udah berulang-ulang kita ngomong ada service-nya banyak, feature-nya juga banyak, begitu kan. Ya khusus kalau kita spesifikasi ke artificial intelligence dan machine learning, kita itu punya 3 layer gitu. Ada layer yang mungkin kalau tadi kita lihat recognition gitu kan, itu adalah sebuah service-service yang udah setengah mateng gitu kan, yang udah jadi, yang kita nggak usah training model lagi. Ya sebagian besar itu udah dibuatin sama Amazon lah, kita tinggal pakai begitu. Tapi kan sebenarnya kebutuhan customer itu bisa beda-beda. Ada yang oke, saya mau belajar, saya mau bikin modulnya sendiri nih, atau kita mau belajar bikin modelnya, kemudian kita mau ajarin dia untuk belajar. Ya kita ada yang namanya SageMaker gitu. Ya SageMaker itu ya untuk kita belajar bikin model, kemudian suruh mereka learning dan lain-lain, itu kita bisa pakai SageMaker. Dan di SageMaker pun kita bisa pilih juga nih, kita mau punya jenis instance yang seperti apa, jenis prosesor yang seperti apa. Kalau nggak salah, ya kalau sekarang ini AWS itu punya jenis instance yang paling banyak di cloud begitu. Kalau nggak salah totalnya itu lebih dari 50 jenis instance yang kita bisa pakai begitu. Karena ya kita akan bagi-bagi kegunaan instance itu kan pasti beda-beda. Ada yang memang untuk belajar, ada yang memang lebih cocok untuk RAM-nya lebih besar, ada juga yang memang kecil-kecil aja gitu. Jadi memang beda-beda dan kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhannya kita. Jadi kalau misalnya kita load-nya besar, kita butuh prosesor yang gede, ya kita bisa pakai yang gede. Tapi kalau misalnya oke kita cuma buat main-main aja nih, oke lah ini prosesnya 6 jam nggak apa-apa lah, ya udah kita pakai yang kecil aja. Tapi kalau misalnya kita punya dataset yang gede kan, wah mungkin itu kalau selesainya sebulan lagi, kalau kita lagi mau research COVID, selesainya sebulan lagi atau selesainya 6 tahun lagi kan udah telat kan. Ya, tapi kita mau butuh yang cepat nih karena kita butuh solve COVID-nya ini dengan cepat, ya kita bisa pakai instance yang sangat besar misalnya untuk solve seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita punya algoritma sendiri gitu ya. Nah, itu juga kita juga mungkin kalau pernah dengar ada yang namanya TensorFlow gitu. Nah, TensorFlow itu kan biasanya kita punya algoritma sendiri yang kita mau jalanin begitu. Sebenarnya kalau secara data, ya TensorFlow itu bukan dibuat oleh AWS, bukan dibikin oleh Amazon, tapi penggunaan TensorFlow yang paling besar itu adanya di AWS begitu. Jadi di seluruh dunia orang yang pakai TensorFlow itu banyak nge-hostnya di AWS. Jadi balik lagi, ya sebenarnya kalau kita ngomongin AML, ya kita itu mau approach-nya yang seperti apa gitu. Kalau misalnya mungkin kita mahasiswa untuk, mungkin kayak tadi saya sharing gitu kan, supaya menggambarkan machine learning tuh kayak gimana sih, artificial intelligence tuh selucu apa gitu kan. Ya itu kan dari kita punya gambar-gambar ya, kita tes ya, mereka bisa tahu oh kayak gitu kan. Tapi tetap itu tools-nya ya nantinya objektifnya adalah ya mereka bisa buat sendiri kan. Mereka mau buat seperti apa sih, jalannya seperti apa, entah itu yang gampang atau yang tengah atau yang mungkin algoritmanya sebenarnya sangat terbuka dan itu sangat banyak sekali di AWS. Kalau kita mau deep dive, ya itu sangat dimungkinkan untuk deep dive. Seperti itu Bu, kurang lebih. Jadi nanti untuk memungkinkan kita bisa mengembangkan kayak ke transfer learning itu bisa ya Pak pakai model yang tadi ya? Ya, harusnya bisa Bu. Mungkin ada tambahan dari Mas Alvin, ingin menambahkan atau sudah cukup? Cukup Bu, sangat jelas sekali. Terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dan raise hand, sepertinya ingin menanyakan secara langsung. Baik, silakan Mas Pratama. Pratama Ardi Prayoga, silakan diaktifkan mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga masih pada semangat ya. Perkenalkan, nama saya Pratama Ardi Prayoga. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya ya. Jadi pertanyaan saya ini ada beberapa, mungkin bisa dibilang saling berkaitan. Yang pertama tadi saya lihat data center fisiknya itu belum ada di Indonesia. Yang terdekat itu baru di Singapura. Untuk latensi akses dari Indonesia ke data center ke Singapura itu berapa rata-rata milisekundnya jika diakses menggunakan ISP secara umum, misalnya Bisnet, Telkom, XL, dan lain-lain. Mungkin untuk lokasi data center ini nggak terlalu berpengaruh besar ya untuk user biasa atau personal. Namun untuk pegiat atau orang yang berkecimpung di dunia ISP atau yang mempunyai perusahaan ISP ini akan sangat berpengaruh besar. Karena untuk bandwidth internasional itu harganya cukup mahal dibandingkan bandwidth lokal.
Nah, jika data centernya sudah ada di Indo, saya yakin akan semakin banyak lagi perusahaan yang migrasi ke AWS. Kemudian untuk SLA atau Service Level Agreement, kita ambil contoh salah satu layanan aja ya, mungkin hosting. Garansi uptime-nya itu berapa persen? Dan jika ternyata SLA tersebut tidak terpenuhi, apa yang akan dilakukan AWS? Lalu kemudian, tadi ada beberapa perguruan tinggi yang beralih ke AWS yang tadinya sudah mempunyai server fisik. Nah, agar server tersebut tetap bisa digunakan dan nggak mubazir gitu ya, apakah AWS mensupport untuk layanan colocation atau menempatkan server tersebut di data centernya AWS atau tidak? Mungkin itu pertanyaan saya, nanti saya taruh juga di chat ya, barangkali terlalu panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Furin dan Bu Venus. Ya, baik. Mungkin saya jawab dulu sedikit ya tentang data center yang ada di Indonesia. Ya, kalau secara AWS, ya AWS itu kita sudah announce bahwa kita itu akan launch region di Indonesia. Berarti kita akan punya data center di Indonesia per tahun ini atau paling lambat awal tahun depan. Begitu. Tapi sepertinya itu akan dikonfirm per tahun ini. Nanti saya mungkin bisa tanyain ke Bu Venus ya, confirm atau enggak tahun ini. Kemudian yang kedua adalah ya kalau sementara memang kita nggak punya data center di Indonesia, ya memang latensinya ya masih di Singapura begitu. Oke, ya untuk mempercepat latensinya atau memperkecil latensinya, kita sekarang di Indonesia itu udah ada yang namanya CDN, Content Delivery Network. Jadi Content Delivery Network-nya AWS itu namanya adalah CloudFront, itu udah ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita melakukan komunikasi itu nggak perlu bolak-balik ke Singapura lagi, ya ada sebagian cache-nya atau Content Delivery Network-nya atau CDN-nya itu ada di Indonesia. Jadi ya itu bisa lebih cepat. Kemudian mungkin tadi tentang SLA ya kalau di SLA itu sebenarnya masing-masing service itu punya SLA-nya berbeda-beda Mas begitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin compute atau kita ngomongin storage, nah itu kan ada SLA-nya kan. Jadi informasi yang kita share ke publik itu adalah sifatnya terbuka, sangat terbuka. Jadi kalau misalnya Mas mau bilang, oh ini compute-nya ini SLA-nya berapa sih? Ya mungkin harus cari di webnya AWS. Ya di situ ada tulisannya, oh SLA-nya misalnya 99,999 sampai 11 kali misalnya kayak gitu kan. Nah, itu SLA-nya S3 misalnya gitu. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin kontainer dan lain-lain itu SLA-nya berapa sih? Ya terus terang kalau saya nggak hafal ya. Ya kita mesti cek di URL-nya, tapi itu adalah data yang valid, data yang di-share ke customer begitu. Oke, kemudian ketiga kalau misalnya kita ngomongin data center nih, kita udah punya server gitu kan, bisa nggak sih ditaruh di AWS? Ya yang pasti sebenarnya AWS itu akan support juga yang namanya cloud itu kan adalah journey, mungkin kayak tadi saya bilang, nggak mungkin juga semuanya langsung dipindahin ke cloud misalnya kayak gitu. Ya mungkin bisa sebagian di lokal, sebagian di cloud begitu. Jadi ya kita mensupport ada yang namanya hybrid cloud itu sangat memungkinkan. Tapi kalau misalnya ditanya bisa nggak sih saya taruh server saya di data centernya AWS, ya itu nggak bisa begitu. Oke, jadi kalau server fisiknya ditaruh di data centernya AWS itu nggak bisa, karena data centernya AWS itu tidak di-disclose. Kita pun sebagai internal kita nggak tahu nih data centernya ada di mana. Jadi data center kalau fisiknya mau ditaruh di situ nggak bisa. Tapi kalau kita mau bikin hybrid, ya itu memungkinkan. Oke, mungkin bisa ditambah Mbak Venus. Kayaknya sudah cukup lengkap tadi sharingnya Pak Furin. Saya barusan share link untuk SLA. Jadi seperti yang Pak Furin bilang, masing-masing service kita itu punya SLA masing-masing. Di situ juga dijelaskan kalau misalnya SL-nya tidak terpenuhi, nanti apa yang akan dilakukan AWS. Salah satu contoh yang mungkin bisa disebutkan juga di link itu ya. Jadi kalau misalnya compute-nya tidak memenuhi SLA, itu biasanya akan dikembalikan dalam bentuk kredit dan semuanya itu secara otomatis. Jadi penggunaan AWS, billing AWS itu bisa diakses dari konsol tadi, semuanya transparan, terbuka, dan up to date. Jadi misalnya sampai hari ini, oh saya udah pakai misalnya $200 misalnya. Nah itu kelihatan di situ. Terus kalau misalnya ada kredit, itu juga kelihatan di situ juga. Jadi di AWS semuanya informasi secara publik, transparan,
dan itu tervalidasi ya. Kita selalu update informasinya. Jadi kalau ada perubahan kita akan update juga di website kita. Bagaimana Mas Pratama? Baik, saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman di sini yang masih penasaran atau masih banyak pertanyaan? Kalau malu bertanya, silakan di chat box, nggak apa-apa. Nanti saya akan menanyakan ke pembicara kita yang sangat luar biasa. Luar biasa sekali, saya sampai emes banget loh, Bu Venus dan Pak Furin. Luar biasa. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oh, kalau tidak ada mungkin pertanyaan closing dari saya, Pak Furin dan Bu Venus, yang menanyakan kalau misalkan nanti dari teman-teman di sini nih, kayaknya saya pingin nih kerja kayak Pak Furin sama kayak Bu Venus di situ, pengen di AWS. Kira-kira dari sekarang saya harus mempersiapkan apa ya? Harus pintar apa dulu? Saya harus banyak membaca tentang apa supaya nantinya bisa menjadi seorang data scientist mungkin, atau ingin menjadi seorang analis seperti Pak Furin dan Bu Venus di situ. Saya mulai dulu mungkin. Ya, silakan Ibu. Oke, ya. Mungkin saya buka kartu sedikit ya. Terus terang saya bukan dari background teknologi, jadi saya anak sastra. Jadi saya nggak punya background teknologi sama sekali waktu saya belajar. Walaupun di SMA sempat belajar IPA gitu ya, tapi di kampus itu nyeleneh lah. Kemudian pekerjaan pertama saya juga bukan di dunia IT, jadi saya dari oil and gas. Jadi ya sempat kemana-mana lah ya, gitu kan. Jadi cuman kalau Pak Furin sering bilang akhirnya kembali ke jalan yang benar. Karena cloud itu kan the future ya. Saran saya sih kalau memang istilahnya interest-nya, ketertarikannya, kemudian memang passion-nya di situ di IT atau di cloud, ya fokus dan tetap aja, maksudnya fokus dan didalami aja. Nanti cloud itu sendiri kan banyak sekali cabang-cabangnya ya. Jadi mungkin bisa diambil, mana sih saya mau fokus di security misalnya, atau saya mau fokus di network, atau malah saya mau fokus di data analytics atau AI atau machine learning yang lagi ngetrend sekarang ini. Itu mungkin ya mulai dipertimbangkan passionnya di mana, karena dengan adanya passion, interest, biasanya kita akan termotivasi ya untuk belajar, untuk berkembang gitu ya. Jadi nggak sekedar hanya mau istilahnya untuk di AWS, mau kerja di AWS, itu boleh jadi salah satu istilahnya mungkin carrot-nya gitu ya, wortel-nya ya kalau kita ada peribahasa gitu kan. Cuman kalaupun nanti misalnya, sorry saya nggak bermaksud untuk demotivasi atau apa, cuman kalau misalnya nggak masuk ke AWS, masih banyak tempat-tempat lain yang membutuhkan, dan mesti buat teman-teman semua itu bisa berkontribusi juga di tempat-tempat lain. Jadi nggak hanya di AWS saja gitu ya. Jadi jangan menutup pintu hanya untuk satu tempat aja. Itu aja sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Bu Venus. Kalau dari Pak Furin bagaimana Pak? Ya baik. Kalau saya ya mungkin bisa dimulai dari AWS Educate aja Bu. Jadi bisa mulai dari awseducate.com karena di situ adalah self-paced learning portal dan juga nggak ada biayanya juga. Masuk aja, sign in gitu kan. Kemudian ya di situ bisa belajar, dan mungkin tadi saya bilang ada 12 career pathway gitu kan, 12 jenis pekerjaan yang paling populer yang berhubungan dengan cloud. Itu semuanya itu sudah tersedia dalam bahasa Indonesia begitu. Jadi karena Indonesia ini privilege gitu ya. Jadi semua konten-kontennya itu udah sebagian besar itu sudah available dalam bahasa Indonesia. Jadi ya nggak ada alasan sebenarnya kalau misalnya Anda bilang, saya udah nggak bisa belajar, nggak bisa begini begitu, toh sebenarnya udah di-translate juga begitu. Ya dimulai dari situ aja, ya belajar, yang nanti tinggal diperdalam sesuai dengan passion-nya mau kemana. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya itu mungkin gambarnya ya teman-teman, kalau memang pingin bisa, atau mungkin nanti bonusnya bisa join di AWS ya, Bapak Ibu mungkin bisa mulai di AWS Educate. Maaf tadi saya bilang pertanyaan closing, tapi ini kayaknya ada yang raise hand. Apa masih bisa kita terima Pak Furin atau Bu Venus? Iya, boleh sih 5 menit lagi terakhir. Baik ya, ini pertanyaan terakhir ya dari M. Iktafal Ma'arif, silakan. Ya, selamat siang atau sore Pak Bu. Ya, bisa diaktifkan dulu videonya Mas. Sore.
videonya nggak bisa aktif. Oh, nggak bisa. Oh, yaudah. Silakan. Saya tadi yang nanya bagaimana token listrik ya. yang tadi kalau kerja di sana lupa makan siang atau tidak ya, itu kan masih multi tafsir. Itu saya ke enter dulu. Jadi saya sebenarnya gini, kalau kerja di sana lupa makan siang atau tidak. Terus kalau di sini kan makan siangnya keluar dari perusahaan. Saya lihat di YouTube. Kalau programmer di luar negeri itu kayak kompleks banget kalau makan siang itu dari dalam kantor. Apakah mungkin memang benar seperti itu atau cuma saya lihat di YouTube saja? Saya cuma memastikan. Jadi biar jadi pacuan semangat kita pengen kerja di Amazon biar makan siangnya kayak gini kan bisa jadi. Ya mungkin itu saja. Mohon maaf juga yang pertanyaan di atas multi tafsir karena kekirim duluan. Sekian dari saya, makasih. Mungkin bisa saya kesimpulin aja, mungkin pertanyaannya gini ya Pak, mungkin menanyakan sesibuk apa sih Pak kalau misalkan Bapak Ibu kerja di AWS, mungkin kan mereka juga nantinya dari dunia IT juga akan kerja, mungkin kalau tidak di AWS, itu di dunia IT juga seperti apa gambaran kerjanya, misalkan nanti mereka ada yang jadi seorang programmer, kemudian ada yang mungkin data analyst, data scientist, itu mungkin mereka pengen tahu gambaran kerjanya seperti itu. Silakan Bu Venus dulu, Bu. Saya dulu ya. Oke. Oke. Saya mungkin penganut apa ya? Saya pencinta makanan, jadi pasti buat saya akan melewatkan makan siang. Buat saya sih, kerjaan itu akan selalu ada 24 jam ya, maksudnya 24/7, apalagi di masa-masa sekarang ini. Kalau dulu kan, istilahnya kita masih ngantor gitu kan, ya udah pagi berangkat kantor, pulang kantor ya udah kita punya kegiatan yang lain, kita bisa bersosialisasi dan teman-temannya gitu kan. Cuman dengan adanya sekarang ini kayak kerja dari rumah gitu kan, semuanya online, terus terang aja sih. Meeting itu kadang-kadang di beberapa hari itu bisa dari pagi sampai malam tuh nggak berhenti dan nggak ada jedanya. Jadi back to back ya, istilahnya benar-benar misalnya dari jam 9 sampai jam 10, 10, 11 dan seterusnya sampai jam 7, jam 8. Kadang-kadang Pak Furin tuh malah sampai jam 11, jam 12 malam gitu ya. Cuman kembali lagi pada masing-masing pribadi ya. Kalau saya sih, saya misalnya dalam untuk makan siang misalnya, saya sengaja mengalokasikan waktu 1 jam setiap hari untuk makan siang, karena itu juga waktu saya untuk istirahat, waktu saya untuk let's say kind of like wind down gitu ya. Kemudian karena kan namanya juga manusia gitu kan, saya bukan dewa, bukan dewi, jadi saya masih perlu untuk istirahat. Kemudian belakangan ini sih saya juga mulai bikin semacam schedule. Jadi saya terbiasa untuk bikin schedule. Jadi pagi itu sedapat mungkin saya baru akan mulai kerja misalnya jam berapa gitu kan. Saya baru akan entertain misalnya meeting itu misalnya dari jam 10 misalnya. Paginya misalnya dari jam 8 atau jam 9 saya akan go through email atau kerjaan yang lain ya, yang istilahnya internal yang harus dokumentasi segala macam yang harus bereskan. Kemudian misalnya jam 5 atau jam 6 saya harus istirahat, saya blok. Karena saya harus nyiapin makan malam buat keluarga misalnya. Jadi itu mungkin rutinitas saya ya. Jadi masing-masing orang kembali lagi bisa berbeda-beda sesuai dengan role dan kebiasaan atau juga mungkin preferensi masing-masing. Jadi cuman buat saya sih percaya bahwa hidup itu harus balance, ideal sih kayaknya ya. Cuma nggak gampang dipraktekin, tapi saya berusaha bahwa antara kerjaan dan keluarga dan kehidupan sosial atau pribadi saya itu masing-masing punya alokasi waktu, karena kan ya hidup itu pendek ya. Jadi seize the day carpe diem. Kalau itu buat saya sih. Ya, semoga membantu. Sangat memotivasi Bu Venus. Dari Pak Furin ingin menambahkan? Ya, kalau saya selalu makan siang. Jadi
Saya nggak pernah makan siang, saya selalu makan siang. Jadi jam 12 sampai jam 1 saya udah pasti makan siang. Jadi itu mitos. Sekian dari saya, Bu. Baik, luar biasa ya Pak, Bapak Ibu, terima kasih untuk Ibu Venus di sana dan juga Pak Purun Ongko atas diskusi yang sangat menarik sore ini. Terlihat juga banyak sekali mahasiswa yang menanyakan ya dari proses seperti apa AWS itu, kemudian bertanya tentang teknologi cloud computing-nya, kemudian teknologi face recognition, sampai menanyakan seperti apa sih kerjanya. Mungkin mereka sering lihat di film karena mereka memang masih mahasiswa dan belum terjun ke dunia pekerjaan, jadi masih bertanya-tanya seperti apa sih nanti kerjanya. Dan yang saya simpulkan di sini mungkin dari diskusi yang telah kita lakukan bahwa yang menentukan kesuksesan kita nantinya adalah diri kita sendiri. Dimulai dari sekarang, kita harus rajin belajar, menggali potensi diri kita, kemudian kita harus rajin belajar tentang apa sih yang kita penasaranin dari sekarang, karena itu akan menjadi passion kita nantinya ke depan. Dan dimana kalau misalkan itu jadi passion, itu pasti akan menjadi suatu awal dari kesuksesan yang akan kita raih ke depannya. Terima kasih, sangat memotivasi sekali dari Ibu Venus dan juga Bapak Furin. Terima kasih, sangat materi dan juga sesi tanya jawab yang sangat luar biasa. Baik. Terima kasih Bu Hepatika. Ya, terima kasih sekali, Bu, terima teman-teman. kasih sekali, benar-benar sangat memotivasi. Semoga teman-teman di sini juga ikut termotivasi bagaimana kita meraih kesuksesan. Jadi dari sekarang nih harus mulai belajar menemukan passion-nya di mana. Karena kalau udah nemu passion, ya barangkali ini membuka insight. Tadi banyak sekali kelebihan-kelebihan dari AWS, bisa kita cari-cari sendiri. Beberapa link juga sudah di-share oleh Ibu Venus, juga Pak Ongko. Bisa dibuka chat box-nya, diikuti tautannya, barangkali kita bisa mulai belajar dari sekarang. Baik, alhamdulillah selesai juga untuk acara KKL secara daring untuk sesi siang pada hari ini. Semoga memberikan manfaat dari materi yang telah diberikan oleh Bapak Furin Ongko dan juga dari Ibu Venus Busono. Baik, akhir kata semoga materi tersebut bermanfaat. Alangkah baiknya sebelum kita akhiri KKL pada sore hari ini, kita mengucap hamdalah atau berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya Hepatika Sydney, pamit undur diri dan juga segenap teman-teman di sini berterima kasih sekali atas materi dan juga diskusi yang sangat menarik dari Ibu Venus dan Bapak Ongko. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya ucapkan barangkali ada salah-salah kata dimaafkan karena tidak unsur ketidaksengajaan.